Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya berkunjung di channel saya. Pada konten kali ini saya akan sedikit berbagi informasi terkait penggunaan Google Classroom dengan HP Android dalam hal membuat kelas, kemudian membuat presensi atau daftar hadir, kemudian membuat materi, dan yang terakhir penugasan. Nah, di sini tampilan Google Classroom yang sudah aktif, artinya sudah ada aktivitas kegiatan belajar mengajar dalam kelas ini. Biasanya Bapak Ibu guru dalam hal ini cenderung menggunakan laptop dalam pembuatannya. Di sini saya akan menggunakan dengan cara yang lain, yaitu langsung menggunakan HP Android. Untuk tahapannya, yang pertama adalah harus menginstal aplikasi Google Classroom. Tinggal dibuka aplikasi Google Classroom-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Google Classroom yang masih kosong. Artinya tidak ada aktivitas kegiatan belajar mengajar di sini. Nah, langkah yang pertama dalam membuat kelas, kita pilih icon plus di pojok kanan bawah. Kemudian setelah itu pilih buat kelas. Di bagian atas tertera nama kelas. Jadi di sini langsung diisi saja kelas apa yang akan dibuat. Misalnya di sini saya akan membuat kelas 10 IPS 1. Kemudian di bagian kedua di situ tertera bagian. Nah, bagian ini biasanya diisi dengan nama wali kelasnya atau nama guru yang bersangkutan. Di sini saya akan menuliskan nama wali kelasnya. Misalnya wali kelas, kemudian nama wali kelasnya. Kemudian setelah itu di bagian ketiga di situ tertera ruang. Untuk nama ruang ini opsional ya, boleh ada atau tidak. Misalnya untuk ruang saya beri nama Kemudian setelah menuliskan ruang, di bagian keempat di situ tertera nama mata pelajaran, yaitu nama mata pelajaran yang diampu oleh wali kelas atau guru yang bersangkutan. Misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian setelah selesai menuliskan semua bagian, klik buat. Oke, selesai satu kelas. Nah, ini merupakan tampilan kelas yang telah kita buat tadi. Nah, untuk kelas 10 IPS 1 ini masih kosong, artinya belum ada kegiatan belajar mengajar di sini. Baik dari pengajar maupun siswa masih belum ada. Nah, untuk mengundang dewan guru atau siswa agar masuk ke kelas ini, caranya adalah dengan memilih icon ini. Kemudian kita masukkan email dari guru yang akan kita masukkan dalam kelas ini. Atau juga kita bisa membagikan link undangan kelas kepada guru yang bersangkutan dengan cara memilih salin link. Nah, di sini tertera link undangan disalin. Kemudian link yang telah kita salin tersebut kita bagikan atau kita informasikan kepada guru yang ingin kita masukkan ke kelas ini. Nah, untuk mengundang siswa caranya adalah dengan mengklik icon ini. Kemudian di sini kita masukkan email dari siswa atau siswi yang akan kita masukkan dalam kelas ini. Atau juga kita dapat membagikan link dari kelas ini dengan cara menyalin. Kemudian kita bagikan kepada siswa atau siswi kita. Atau juga dengan cara yang lain, yaitu dengan membagikan kode dari kelas 10 IPS 1 ini. Caranya adalah dengan mengklik icon
pengaturan, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian di sini tertera kode kelas. Nah, kode kelas ini nantinya akan kita bagikan kepada siswa-siswi kita. Oke, sekarang kita tutup saja. Setelah membagikan kode kelas ini kepada siswa, selanjutnya menginstruksikan siswa untuk bergabung ke kelas ini. Caranya adalah yang pertama, siswa tersebut sudah menginstal aplikasi Google Classroom. Kemudian, siswa dianjurkan untuk bergabung ke kelas dengan menggunakan kode yang telah didapatkan. Caranya adalah klik icon plus di pojok kanan bawah. Kemudian pilih gabung kelas. Kemudian masukkan kode yang telah didapatkan tadi. Setelah dimasukkan kodenya, kemudian pilih gabung. Nah, di sini otomatis siswa tersebut sudah bergabung ke kelas ini. Sampai tahap ini, maka siswa tersebut sudah siap untuk menerima pembelajaran di kelas 10 IPS 1. Sebagai contoh, saya hanya membuat satu kelas saja. Untuk tahapan membuat kelas sama dengan tahapan sebelumnya. Setelah membuat kelas, kemudian mengundang guru dan siswa, maka secara tidak langsung kelas ini sudah terbentuk. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan daftar hadir, kemudian materi yang diajarkan, dan yang terakhir penugasan. Tetapi sebelumnya, kita harus menyiapkan daftar mata pelajaran apa saja yang akan diajarkan di kelas 10 IPS 1 ini. Caranya adalah pilih tugas kelas, kemudian pilih icon plus, selanjutnya pilih topik. Di sini topik ini berkaitan dengan pelajaran yang akan diajarkan di kelas 10 IPS 1. Misalkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian pilih tambahkan. Selanjutnya tuliskan mapel yang kedua. Caranya sama, pilih icon plus, kemudian pilih topik, kemudian tuliskan mapel yang kedua, misalkan mapel bahasa Inggris. Kemudian pilih tambahkan. Di sini sudah ada dua mapel, yang pertama mapel bahasa Inggris, yang kedua mapel bahasa Indonesia. Sebagai contoh kita buat dua mapel saja. Setelah selesai membuat mapel, kemudian selanjutnya adalah membuat presensi kelas. Untuk membuat presensi kelas, caranya klik icon plus, kemudian pilih pertanyaan. Di bagian atas ini kita tuliskan presensi untuk mapel yang kita ajarkan. Misalkan presensi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sekaligus juga kita tentukan presensi untuk hari apa. Misalkan presensi bahasa Indonesia untuk tanggal 19 Agustus 2020. Di bagian petunjuk ini merupakan instruksi kita kepada siswa untuk mengisi presensi kehadiran. Misalkan instruksinya, silahkan isi presensi terlebih dahulu. Kemudian di bagian bawah di situ ada keterangan poin. Karena di sini tidak dinilai, berarti kita kosongi saja. Pilih tidak dinilai. Kemudian di bawahnya ada tenggat. Tenggat ini berkaitan dengan batas waktu kehadiran.
Jadi misalkan mapel bahasa Indonesia ini dimulai pukul 7, kemudian selesai pembelajaran pukul 9. Maka tenggat waktunya kita buat pukul 9. Tanggal 19 Agustus, kemudian waktunya berakhir pukul 9. Kita atur sampai pukul 9.00. Oke, kemudian pilih oke. Kemudian di bawahnya ada keterangan topik. Topik ini berkaitan dengan pelajaran untuk daftar hadir ini. Maka topik ini kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih simpan. Kemudian di bawah topik di situ ada keterangan jawaban singkat. Jawaban singkat ini kita ganti menjadi pilihan ganda. Kemudian untuk opsi yang pertama kita tulis hadir, kemudian opsi yang kedua kita tulis izin, kemudian opsi yang ketiga kita tulis sakit. Kemudian kita tentukan daftar hadir ini digunakan untuk hari apa. Jika daftar hadir ini digunakan untuk hari ini juga, maka kita pilih icon panah ini. Tetapi jika prestasi ini digunakan untuk hari tertentu, kita pilih icon strip 3 di pojok kanan atas, kemudian kita pilih jadwalkan. Nah, di sini tenggat waktunya tanggal 19 Agustus, maka di sini jadwalnya untuk tanggal 19 Agustus pukul 7.00, atau bisa kita ganti sesuai dengan jam pelajaran kita. Jika dirasa sudah selesai, maka pilih jadwalkan. Di sini sudah dijadwalkan presensi pelajaran bahasa Indonesia tanggal 19 Agustus pukul 7. Selanjutnya kita harus membuat materi yang akan kita ajarkan. Untuk membuat materi, caranya adalah klik icon plus, kemudian kita pilih materi. Kemudian di sini kita tuliskan materi apa yang akan kita ajarkan. Misalkan saya akan memberikan materi tentang teks laporan hasil observasi. Kemudian deskripsi ini berkaitan dengan penjelasan dari materi yang akan kita ajarkan. Misalkan, silakan dipelajari materi tentang teks laporan hasil observasi di buku LKS halaman 3. Kemudian di bawahnya di situ ada topik. Topik ini kita ganti menjadi pelajaran yang kita ajarkan. Di sini kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Kemudian pilih simpan. Kemudian kita tentukan penjadwalannya. Pilih jadwalkan. Nah, di sini sudah terjadwalkan Rabu 19 Agustus pukul 7. Kemudian pilih jadwalkan. Setelah membuat daftar hadir dan materi, selanjutnya kita akan membuat tugas. Cara membuat tugas, pilih icon plus, kemudian pilih tugas. Di sini kita bisa tentukan tugas dengan tingkat kesulitan seperti apa. Misalkan di sini saya akan menuliskan tugas teks laporan hasil observasi. Kemudian penjelasannya
silakan kalian cari contoh teks laporan hasil observasi di internet. Kemudian kalian tentukan struktur dari teks tersebut. Oke, ini hanya contoh. Di sini kita juga bisa menambahkan file berupa dokumen ataupun berupa video. Tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Setelah selesai, kemudian di tenggat di sini jangan lupa dituliskan batas waktu pengumpulan tugasnya. Misalkan tanggal 19 Agustus sampai pukul 12 siang. Kemudian pilih OK. Untuk topiknya jangan lupa juga diganti pelajaran yang sedang diajarkan. Kemudian pilih simpan. Yang terakhir, pilih jadwalkan. Jadwalkan sesuai dengan daftar hadir yang sudah kita buat tadi. Kemudian pilih jadwalkan. Sampai ke tahapan ini, maka kita sudah membuat rencana kegiatan belajar mengajar yang kita sudah siapkan untuk kelas 10 IPS 1 pada tanggal 19 Agustus pukul 7 sampai pukul 9.00. Sekian sharing saya terkait bagaimana membuat rencana pembelajaran menggunakan Google Classroom tanpa menggunakan laptop. Hanya memanfaatkan HP, jadi lebih mudah dan praktis. Semoga informasi ini membantu khususnya para dewan guru di masa pandemi ini. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.